Klien kita kali ini adalah namanya Yani. Yani ini pengen mencari ibu kandungnya. Karena selama ini dia sayang sama ibunya. Karena selama ini dia pengen membalas budi baik orang tuanya atau ibunya ini. Nah, kemana ibunya ini? Ya, ini kita perjalanan menuju ke rumah klien kita, ya, Feli ya. Iya, namanya Yani, kliennya. Loh, kenapa sih tuh? Ribut ya? Ini pasti gara-gara nggak mau ikutan acara ini deh, keluarganya pasti deh. Kita kan selalu datang, selalu ribut keluarganya. Ya, Mbak. Ya, ada apa ini, Mas ini. Ini kenapa nih? Ada kamera nih. Begitu kita sampai rumahnya kakaknya Yani, yaitu Siska, gua sama Feli bingung. Kok kita ngelihat dari jauh ada dua orang perempuan lagi berdebat di situ. Mereka lagi berdebat, mereka lagi ngotot-ngototan, dan terakhir saling dorong-mendorong. Ya, Mbak. Ya, ada apa ini, Mas ini. Ini kenapa nih? Ada kamera nih. Mas sabar dulu, Mas. Iya. Mas sabar dulu, Mas. Sebentar. Enggak, sabar dulu, Mas. Mas. Pergi dari sini. Mas, udah sabar dulu. Makan sini lagi. Sabar dulu. Diri, ibu tuh sayang sama Kamera. Mas, tunggu dulu dong. Iya. Ini kenapa ada rame begini? Mas, dengar dulu, Mas. Ya, ini kita mau bantuin, Mas. Kita mau bantuin nyari ibunya. Dia ini serius mau nolongin ibunya, Mas. Udah pokoknya. Loh, kok salah? Kok salah kenapa? Kok salah, kan dia mau bantuin. Mas, Mas, tunggu dong. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini dia tuh serius, Mas. Mas, dengerin dulu, bisa nggak? Mas Rano. Iya, Mas, sebentar. Kita mau jelasin. Ada masalah apa ini, Mas? Ya, Mas, kalau ada masalah coba diomongin. Kalau ada masalah coba diomongin pelan-pelan, Mas. Iya, kalau ada masalah coba dengerin dulu, jangan emosi, bisa nggak? Mas, dengerin dong, Ibu. Ini nggak akan selesai loh masalah kok seperti ini loh. Kamu ngapain pakai ngundang-ngundang segala? Ini apaan ini? Maksudnya apaan? Setiap kita datang ke klien kita selalu aja ada masalah. Setiap kita mau bantuin klien kita selalu ada keributan. Ada apa ini? Emang segitunya ya? Orang itu ketakutan untuk ikut acara ini. Emang segitunya ya? Orang itu malu untuk ikut acara bikin mewah ini. Padahal tujuan kita kan baik. Untuk membantu, untuk menolong. Bukannya untuk mencampuri urusan rumah tangga orang. Enggak. Tenang dulu, tenang. Bisa nggak? Mas, Mbak. Sana aja selama ini. Tapi kan aku juga selalu transfer uang untuk ibu ke Mbak Siska. Ya, Mas, gak cukup. Transfer apaan? Uang segitu mana cukup? Tapi aku pengen tahu ibu sekarang di mana. Mas Rano kasih tahu dulu di mana sekarang. Mas, jangan gitu. Ini kan saudaranya. Sabar dulu, bisa nggak? Astagfirullahaladzim. Kita. Bar. Apa di sini? Udah. Ya, gak cukup. Ini Mas, tempat kita gua. lebih baik ngomong baik-baik, bisa nggak? Mas, ngomongnya enak, bisa nggak? Ini kan masih saudara juga, buat apa ribut? Ini kan masih saudara, bro. Iya, Mas. Selama ini kemana aja lo? Mas, sabar dulu ya. Iya, jangan dorong-dorong saya. Saya ini kan ngajakin ngomong baik-baik sini. Ya, ini diusir dari rumahnya. Ya, ini diusir dari kakaknya. Ya, di situ kakak beradik ribut coba.
Gua sama Feli berusaha nengahin, buat apa ribut? Kalian berdua itu kan kakak beradik. Kamu apa sekarang? Coba. Aku Ya. pengen ketemu Ibu Mbak Siska. Ibu udah nggak tinggal di rumah. Ibu gimana sih? Cari kerja gara-gara kamu nungguin. Ya coba, Yani berdebat sama kakaknya gara-gara masalah ibunya. Yani dituduh mengecewakan ibunya. Yani dituduh sudah menyakitin hati ibunya. Karena apa? Karena ibunya selama ini menunggu kabar dari Yani. Ternyata Yani ini nggak pernah ngasih kabar. Mbak, coba ceritain yang sebenarnya seperti apa. Coba ceritain pelan-pelan kan bisa Tapi ini kan. aku kan kerja di sana Mbak Siska, tapi tiap bulan kan juga aku janjinya kirimin mana? duit sama Mbak Siska. Selama ini ibu kasihan. Minta aku di sini. Ini kirim apaan lo? Sekarang gini. Ah, Mas Rano, aku nggak mau Mas tahu. Rano. Loh, kamu gitu kamu anak. Ini kan Aku nggak mau tahu. bisa ngomong baik-baik, Mas. Nggak perlu ribut seperti ini. Kok aneh? Mas kok aneh? Ini kalau nggak ada yang cerita nggak akan selesai ini masalah, Mbak. Mas, tapi Ibu di mana Mbak? Ini kan gimana pun juga masih saudara gitu. Ibu ini selama dia pergi ke Kalimantan, ibu tinggal sama saya. Dia cuma kirim-kirim mana cukup. Ibu cari kerja keluar. Tapi sampai sekarang nggak pulang-pulang, Mas. Aku udah berusaha nyari, Mas. Tapi kalau saya nggak pergi. Itu gara-gara kamu. Coba kamu SMS ke WA ke kasih kabar. Kamu nggak kasih kabar sama sekali. Ya namanya orang tua, walaupun dikirimin uang setiap hari, kalau nggak dikabarin, nggak pernah ditelepon, nggak pernah di SMS, ya pasti sedih lah. Nah ini yang terjadi sama Ibu Nina. Kakaknya Siska bilang, kalau Yani ini nggak pernah ngasih kabar, nggak pernah nelpon, nggak pernah SMS, nggak pernah nengokin ibunya. Coba. Tega kamu. Padahal ibu tuh sayang banget sama kamu. Sekarang aku udah nggak mau tahu. Sekarang cari ibu sendiri. Maaf. Tapi Mbak Siska, Mbak Siska, Mbak Siska, Mbak Siska. Mbak Siska, tapi aku pengen tahu nih. Tahu ribet nih. Orang. Kamu anak durhaka atau ibu jadi pergi gara-gara kamu. Pergi sana cari sendiri ya. Mbak Siska, Ibu di mana? Mbak Siska. Jadi aku mau ketemu Ibu. Aku kangen sama Ibu. Aku pengen ketemu sama Ibu. Ibu di mana tuh? Aku nggak tahu. Siska ini bilang, kalau kamu yang menyebabkan ibu pergi dari rumah, ibu stres, ibu selalu mikirkan kamu, ibu kecewa sama kamu, dia pengen nyariin kamu, Yani. Ibu pergi. Mereka nyalain aku. Kan masih belum jelas juga Mbak ini. Aku juga belum tahu kita sebenarnya gimana. Mbak ini tenang dulu. Mbak Siska. Ibu. Mungkin ini semua salah komunikasi, Mbak. Mungkin kurang komunikasi jadi seperti ini. Coba kita berpikir positif dulu. Ya. Tapi Ibu bilang selalu sama aku kalau dia baik-baik aja, Mbak. Sambil nangis, Yani ini ngejelasin semuanya. Bahwa dia dulu itu sering ngasih kabar sama ibunya. Sering telepon, sering SMS, bahkan sering video call katanya. Tapi karena sinyal di sana susah, akhirnya komunikasi berkurang katanya. Kita cari sama-sama nanti ibu ya. Mbak Siska. Udah, kita ajak mobil. Ajak mobil. Mas Rano. Sabar ya, sabar. Kita ketahuin bahwa selama ini klien kita yang namanya Yani ini kerja ke luar kota, yaitu kerja tepatnya di Kalimantan.
Mbak selama ini berusaha untuk kerja, memberikan yang terbaik buat ibu, buat keluarga, dengan ngirimin uang. Tapi sebenarnya yang biasanya orang tua ingin itu bukan cuma uang, Mbak. Mungkin perhatian lewat telepon. Tapi kok ibu bisa pergi dari rumah Mbak Siska ya, Pak? Ibu pergi ke mana? Ini Mbak udah ke Kalimantan udah berapa lama? Itu udah setahun, Mas. Setahun. Aku setahun di Kalimantan. Kasih kabar nggak tiap hari? Atau minimal 2-3 hari sekali sekarang? Aku selalu ngasih kabar, selalu telepon ibu dan ibu selalu bilang kalau dia baik-baik aja di sini. Dan aku pergi ke Kalimantan pun itu karena terpaksa, Mas. Karena ibu memang membutuhkan aku. Akhirnya Yani memutuskan untuk membantu ekonomi keluarga. Dia pergi ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan di sana. Setiap bulan dia bantu ibunya. Ya, dia kirimin uang buat ibu tercintanya dengan harapan supaya ibunya bisa tercukupi kebutuhan sandang papan pangannya. Supaya apa? Supaya ibunya bahagia. Dulu orang tua kita itu punya usaha, Mas. Bapak sama ibu itu punya usaha dan sukses. Dulunya punya semuanya. Hartanya berlimpah, kekayaannya berlimpah. Tapi karena ayahnya meninggal dunia dan kemudian usahanya kalang kabut, usahanya kemudian jatuh bangkrut, akhirnya keluarga Yani ini ya, mengalami kekurangan ekonomi. Setelah usaha ibu anjlok, setelah bangkrut, kita udah nggak punya apa-apa lagi, Mbak. Keluarga Yani ini akhirnya jatuh miskin dan ibunya akhirnya tinggal sama Yani di rumahnya. Rumah keluarga ayahnya dijual, rumah keluarga orang tuanya ini dijual. Ya karena apa? Untuk menutup utang-utangnya, untuk menutup kebutuhan ekonomi keluarganya. Waktu itu saya juga emang nggak kerja, jadi saya menghabiskan uang yang memang saya punya. Lama-lama kemudian saya sampai jual rumah, Mbak. Memang kita cuma berdua. Dan setelah rumah kejual, semua harta saya juga saya udah nggak punya. Mbak berapa bersaudara sih? Kita bertiga bersaudara, Mas. Tadi nomor berapa? Tadi itu Kak Siska nomor pertama. Nama. Ada satu lagi adanya Kak Siska itu Kak Yulia namanya. Nomor 2. Saya bungsu, Mas. Yang sebelum saya belum menikah, yang sudah menikah kakak yang pertama dan yang kedua. Dia sengaja untuk tidak berumah tangga karena apa? Karena pengen membantu keluarganya, karena pengen menyenangkan ibunya. Selama ini, Yani itu tinggal sama ibu kandungnya yang namanya Ibu Nina. Aku membantu ibu karena setelah harta saya habis, rumah saya juga saya jual. Dan saya udah nggak tahu lagi mau tinggal kemana. Saya terpaksa minta tolong sama Kak Siska untuk merawat ibu. Ibunya Yani ini terakhir dia tinggal sama kakak Siska di rumahnya. Nah, pas 1 tahun dia kerja di Kalimantan dan kemudian pulang ke rumah. Disinilah masalah terjadi. Dia datang ke rumah kakaknya yang namanya Siska. Ternyata ibunya sudah tidak ada di rumah. Sekarang gini aja nggak apa-apa. Ya ini kan masalah udah terjadi. Pelan-pelan minimal harus netralisir semuanya. Untuk ribut dengan keluarga itu nggak ada gunanya, Mbak. Sekali lagi ada gunanya. Kita fokus aja dulu mencari ibu. Ya. Apalagi umur ibu sekarang umurnya berapa? 50 tahun, Mbak. Ya 50 tahun kan. Ya kan udah tua kan, kasihan. Ya udah ini berarti semua keluarga taunya ibu udah pergi. Ya kira-kira siapa keluarga yang bisa yang deket sama Mbak ini? Aku ada satu lagi kakak namanya Kak Yulia, tapi saya ragu mau ke sana, Mas, karena Kenapa? kayak dia juga sama seperti Kak Siska yang kurang baik. Kurang baik sama kamu maksudnya? Coba gini, walaupun dia mungkin nggak baik sama kamu, coba kita tanya, ya kan, pendapat dia seperti apa. Ya, jangan dimasukin hati, cuma tanya dulu pendapat dia seperti apa dan alasannya apa kenapa ibu pergi meninggalkan rumah ya. Tapi kamu siap. Ya, gimana ini rumah kakak kamu tadi? Kita ke rumah Mbak Yulia aja deh. Mbak Yulia, ya udah kita ke rumah Mbak Yulia.
Ya nanti kita coba ngobrol pelan-pelan di sana ya. Nah akhirnya kita menuju ke rumahnya Yulia. Yulia ini adalah kakaknya Yani juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Bayu. Begitu sampai rumahnya Yulia, kita panggil-panggil, kita ketok-ketok pintunya, yang keluar adalah Oke, Mbak Yulianya ada, Mbak. Ini siapa ya? Saya adiknya. Ya, saya adiknya Mbak Yulia. Mbak Yulia ini ada? Nggak ada, Mbak. Kemana dia? Bu Yulia lagi keluar beli sesuatu kayaknya. keluar mana ya? Ke supermarket kayaknya. Supermarket. Iya. Tapi saya adiknya. Lama nggak Mbak? Ini rumah kakak saya. Jangan Mbak, saya nggak Enggak apa-apa, saya tunggu di dalam aja karena saya Saya adiknya. nggak berani Mbak, saya nanti takut kesalahan. Saya Tapi tidak saya berani adiknya, sama Mbak. Saya adiknya. Mbak ini aneh deh. ya? Ini adiknya dan kita Saya nggak jelas-jelas dari kenal. Antv. Saya nggak kenal, minta maaf ya Mbak. Tadinya kita mau masuk ke dalam rumah, nunggu di dalam rumah. Tapi apa? Pembantunya ini nggak percaya sama kita semuanya. Buka. Buka. Saya adiknya. Kamu itu cuma pembantu di sini. Buka. Ya, buka. Kamu ini apa sih? Ini loh artis. Kamu tahu nggak? Ini bawa kamera banyak ya. Tapi saya nggak boleh. Ya tapi kamu buka dulu dong ini. Kamu itu pembantu di sini. Tiba-tiba Yulia ini datang, dia langsung teriak, dia langsung geret badannya Yani dan dia langsung teriak, ngapain kamu datang kemari? Hah? Buka. Saya mau buka. Ini rumah kakak saya. Kamu itu cuma pembantu di sini. Ayo masuk ke dalam. Kita tunggu di dalam aja. Mbak nggak usah khawatir Mbak, ini kan udah jajah dari Antv, ini Saya tuh seragamnya adiknya. Antv. Anda juga baru kan kerja di sini kan? Nggak apa-apa, nggak usah Mas, khawatir. kita di dalam aja nungguin. Astagfirullahaladzim. Ini apa-apaan ini? Ada apa ini? Kamu ngapain kesini? Ngapain kamu kesini? Hah? Ngapain? Dia nyuruh Yani untuk keluar dari rumahnya segera. Pergi kamu, ngapain kamu datang ke sini? Kamu sengaja mau ngerusak rumah tangga saya. Mbak sabar dulu, Mbak. Apa ini ada apa? Ini ada apa? Kamu kesini pasti nyari Yadi kan? Mbak, sabar Kamu dulu, Mbak. kesini mau ngerebut Yadi dari aku kan? Siapa ini? Siapa itu tahu? Kamu kesini pasti mau ngerebut Yadi. Aku nggak pengen bikin masalah di sini. Aku cuma nyari ibu, Mbak. Kamu bilang ibu. Selama ini kamu kemana aja? Kamu kemana? Gua jelasin di situ kita itu mau ketemu ibunya Yani. Wajar dong anaknya ini nanya. Mbak udah Mbak sabar dulu Mbak, ini kan Asal! Ini bukan urusan kalian, ini bukan urusan kalian. Apa? Aku nggak mau bikin masalah, Mbak. Kamu nyari ibu, Pli. Asal lo tahu ya. Ibu kabur tuh gara-gara lo. jadi dua kakaknya yaitu Yulia sama Siska semuanya menganggap bahwa Yani ini biang kerok. Yani ini yang menyebabkan ibunya pergi dari rumah. Iya, saya dimintain tolong Mbak. Aku nggak mau Apa? Enggak. Aku pergi ke Enggak. Karena apa? Udah ngirim tiap bulan ke Mbak Siska, Mbak. Mbak Siska juga bilang, gua kalau lu gak pernah ingat sama ibu, lu ingat itu lu kemana aja selama ini, ha? Apa itu yang namanya anak? Tenang dulu bisa nggak? Ini kan bagaimana kan adiknya juga. Adek, selama ini dia gak ingat sama ibu. Apa itu yang namanya adek? Ya, sekarang kan dia kesini bener-bener. Iya, aku tiap bulan selalu ngirimin ke Mbak Siska buat ibu, Mas. Gue tahu lu kesini tuh mau rebut laki gue lagi ya kan? Gue tahu. Saya nggak mau bikin masalah di sini, Mbak Yuli. Aku cuma mau nyari ibu. Sama ini, itu cuma alasan lo doang, iya kan? Mbak Yuli, aku cuma mau nyari ibu. Apa?
dihargain. Sekarang kan dia niatnya baik, dia mau ketemu sama ibunya. Semuanya udah telat. Dan lo, gara-gara lo ibu itu kabur, gue udah nyari kemana-mana sama kalian. Gara-gara lo. Coba jelasin dong, Bisa nggak dong, Mbak? Udah sekarang semuanya udah telat. Udah semuanya kalau kayak gini Mbak yang mau Mbak. gue yang tahu ibu ada. Sekarang Mbak Yulia, please. Mbak Yulia. Udah pergi dari sini, udah pergi dari sini. Kita disuruh pergi dari tempat itu. Kita nggak dapat apa-apa. Gak apa-apa, Mbak. Ya, yang penting Mbak udah berusaha semaksimal mungkin. Nih, Mbak minimal kan udah nunjukin sama mereka kalau Mbak sekarang ini serius mau mencari ibu. Tapi saya pergi keluar kota pun itu demi ibu, Mas. Saya juga tiap bulan selalu ngirimin uang untuk ibu ke Mbak Siska. Terus semua pada nyalahin aku sekarang. Mbak Siska nyalahin aku, Mbak Yulia juga nyalahin aku, Mas. Terus apa yang harus aku lakukan? Kita bingung mau melanjutkan kemana karena klien kita sudah mencari ke semua keluarganya, ke semua kawan-kawan ibunya. Ini kan sekarang kakaknya Mbak, ya, udah nggak tahu di mana ibu. Ini kakak yang ini juga sama juga nggak suka Mbak nyari. Terus ada nggak keluarga dari bapak mungkin? Mbak udah nanya belum? Saya udah nanya ke Om. Hadinya almarhum Bapak. Saya juga udah nanya ke sahabatnya Ibu. Tapi juga nggak tahu gimana, Mas. Ya dan nanti kita pertimbangkan sama tim ya. Nanti kita bicara gimana caranya ya. Ya. Ya udah yuk kita Mobil istirahat. Akhirnya tim memutuskan ya sudah. Sambil kita nunggu kabar berikutnya dari Yani, kita coba atur strategi. Ini nih kita harus diskusi ini untuk bantuin klien kita ini, ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mencari ibunya ini. Jadi gimana? Ini kita kira-kira apa nih strategi yang bisa kita lakukan ini? Kalau suruh gue sih kita bikin kayak brosur yang udah ditempel itu loh, yang nyari orang hilang. Pengumuman orang hilang. Ditempel di mana? Ya di sekitar sini aja. Kita cari dia di mana itu, di lampu merah lah, di mana deh. Ya boleh, kan semuanya kita coba nih, nggak apa-apa. Yang penting kan kita usaha. Ya udah. Hah? Ya udah kalau gitu. Ya kita coba sebar ya. Tim coba cari informasi, ya. Lewat selebaran, lewat brosur, lewat pamflet. Kita tempelkan di kota-kota, kita tempelkan di lampu merah. Siapa tahu ada yang melihat di mana kehilangannya Ibu Nina ini. Kita pasang papan pengumuman di mana-mana. Dengan harapan ada orang yang melihat dan ada orang yang melapor di situ. Ya namanya usaha nggak ada salahnya. Ya ini kita coba cari ibunya Mbak ya di Jatiwaringin ya. Tuh, Ibu Mas. Mana? Mana? Mana ibunya, Pak? Hah? Itu. Ayo cepat. Tadi ngeliatnya di mana? Tadi kan ngeliatnya di situ kan? Ya, tunggu di sini, Mas. Terus belok ke sini. Waduh. Coba tanya-tanya deh. Yuk, tanya-tanya sebelah lampu merah yuk. Yuk, tanya-tanya yuk. Pak, Bang nanya Pak, lihat ibu-ibu pengemis nggak lewat sini Pak barusan? Nggak lihat ya? Pakai daster kayak gitu nggak ya? Kasih ya.
Makasih, Mas. Mas, lihat ibu-ibu nggak yang gemuk pakai daster? Lewat sini gitu. Makasih, Mas. Kamu lihatnya di mana sih? Berdiri di mana? Tadi emang belok sini. Emang ke sini? Iya, aku lihat tadi ada sini. Mbak, eh. Mbak kenapa lari? Hah? Enggak, kita kan cuma mau nanya. Mbak ngapain lari? Kenapa? Kita bukan apa-apa kok, Mbak. Saya lagi cari ibu saya. Bu, Mbak kenal sama Ibu Nina nggak? tadi Mbak berdua kan? Sama ibu-ibu kan? Sekarang mana itu? Ibu Nina tadi pegang buku mana? Oh, benar itu Ibu Nina. Pegang buku itu mana? Dia dari pegang buku. Pegang buku dari mana? Arah sini. Ini masuk sini. Belok ke sini. Oh, iya. Awas ya kalau bohong ya. Makasih ya. Permisi Pak, Bapak lihat ibu ini nggak Pak? Pernah lihat atau di sekitar sini atau gimana? Nggak pernah. Bapak nggak ada yang lihat Pak? Di sekitar sini barangkali di lampu merah sini. Terima kasih. ya. Makasih Pak. Pak, numpang nanya Pak. Mau nanya Pak, Bapak kenal sama di foto ini nggak Pak? Bapak pernah ketemu nggak sama? Pernah lihat atau Boleh gimana juga. Pak? Belum lihat Pak ya? Oh iya, makasih Pak ya. Makasih Pak. Ya, Ibu pernah lihat ini nggak? Iya, pernah lihat nggak? Ini kulitnya agak putih, info orang hilang. Lihat nggak? Umurnya 50 tahunan. Sekitar sini Ibu nggak lihat? Nggak? Oh ya udah ya. Makasih Bu ya. Makasih Bu. Ada lagi ya kita cari nih. Nanti tim kita sebar aja ya flyernya. Bagi-bagi aja flyernya. Nanti tim sebar aja ya. Iya, udah kopi Oke, yuk. banyak aja yuk. Satu hari belum ada kabar, 2 hari belum ada kabar, 3 hari, 4 hari kemudian ada orang yang nelpon katanya dia tahu di mana keberadaan Ibu Nina. Ya, setelah beberapa hari kemarin kita berusaha untuk mencari di mana keberadaan Ibu Nina ya, ibu kamu ya Mbak ya. Iya Mas. Tapi kita belum dapat hasil sama sekali. Kita udah sebar brosur juga kemana-mana, kita juga udah sebar tim kemana-mana, tapi belum ada informasi yang akurat. Dan kemarin ada yang nelpon kita, dia ngakunya adalah Yadi. Yadi ini katanya ada hubungan saudara sama Mbak Yani. Yadi. Iya. Kenal sama Yadi, Yadi? Yadi suaminya Mbak Yuli ya? Ya mungkin katanya kenal sama Mbak juga. Ya berarti Yadi itu suaminya Mbak Yulia itu Mas. Yang kemarin datang ke sana itu? Iya. Iya, nah iya dia nelfon berarti Mbak, dia nelfon. Ya, dia nelpon katanya mau ngasih tahu di mana keberadaan ibu Mbak. Berarti dia tahu loh. Berarti sekarang kita mau ketemu sama Ya kita janjian di tempat makan situ sama Mas Yadi dan nanti dia akan ngasih tahu semuanya. Kita janjian di sini sama Pak Yadinya ini. Tahu nggak ini mana orangnya? Yang saudara? itu tuh Mas. Itu Mas Yadi. Oh itu. Itu benar Mas Yadi. Oh iya udah. Halo Mas. Halo. Mandala, ya Mas Yadi, ya. Mas Yadi, Mas, apa kabar Mas? Yang baik-baik aja. Baik-baik aja Mas. Nanti ya. Kabar kamu gimana? Aku sehat Mas. Aku sehat. Aku lagi nyari ibu Mas. Mas Yadi tahu ibu di mana? Aku tahu ibu di sana. Iya, iya. Kamu minum apa? Udah. Yadi ini ternyata adalah
mantannya Yani. Yang pernah mereka pacaran sebelum menikah dulu mereka pacaran. Dan berniat mau menikah waktu itu, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Mereka tidak bisa bersatu. Ya ini Yadi ini ternyata. Mas gimana ceritanya kok bisa tahu ada Bu Nina? Aku langsung lari ini mas di dalam, makanya aku langsung lepas ada kontak yang ada di sini mas. Iya, beberapa hari yang lalu kita sempat ke rumah mas, ke rumahnya mas. Ketemu sama istrinya mas juga. Ya Iya, sebenarnya terus istrinya bilang katanya nggak tahu di mana Ibu Nina ini. Iya. Katanya dibilang Ibu Nina ini pergi dari rumah, memang sengaja pergi sendiri. ya Emang benar seperti itu mas? Yani, mau nuduh Yani. Iya mas. Kamu semua orang Yani. yang tahu masalah itu pembantunya itu yang dulu. Mang Ona maksudnya. Mang Ona. Bisa mau nak? Bantu Iya. dulu kan, berarti sekarang udah nggak kerja lagi, nanti nggak ada hubungannya dong Aku harus. sengaja nitip di sini. Aku nemenin ibu di dalam. Ibu. Gimana maksudnya? Mas nitipin ibu ke Mang Ona. Dia ya pernah ngeliat Ibu Nina di jalanan. Dan itu dibantu sama Yadi. Sama Yadi dibantu kemudian dititipkan ke Mak Ona. Pembantu yang dulu pernah kerja di tempatnya mereka. Iya aku nemenin ibu di situ. Aku nemenin ibu di jalan seperti gelandangan dan aku nolongin ibu karena rasa bersalah aku diam-diam nyari ibu juga. Tapi mas, asal mas tahu aja, aku tuh setiap bulan ngirimin uang ke Mbak Siska untuk ibu. Enggak, duitnya nggak pernah sampai. Hah? Nggak pernah nyampe. Gak pernah sampai ke ibu uangnya. Terus sekarang ibu di mana mas? Ibu sekarang ada apa? Dia lebih tahu jelas. Maona. Tahu. Maona itu pembantu kita dulu mas. Berarti sekarang ibu di Maona? Ibu di situ aku nitip sementara di situ dulu. Coba aja ke tempatnya Mak Onang. Saya titipkan di sana. Karena waktu itu waktu saya bantu, saya yakin. Saya titipkan ke Mak Onang itu lebih baik. Karena ada yang rawat dia. Ada yang menjaga dia. Makanya saya titipkan ke Mak Onang. Saya diterima kasih banyak ya mas. Mas Mandala kita ke rumah Maona aja ya. Oke lah, kita di situ dan sana ya. Siapa? Mbak Yulia nelpon. Nggak bisa nganterin dong. Iya. Iya ini aku lagi lembur, Iya ntar lagi juga balik. Ini aku lembur dikit, ini udah OTW pulang kok, benar. Ini udah OTW pulang, benar. Iya benar. Iya. Oh. Maaf ya, kak. Aku nggak bisa nganterin kalian ke tempat Bu Nina. Aku disuruh pulang sama Julia. Oke. Oke, makasih banyak Mas ya. Maaf mas ya, nggak bisa nganterin. Cek aja ya. Aku sampai sini aja, maaf ya. Enggak apa. Makasih ya Mas, kita juga kabarin semua ya. Iya. Makasih Mas ya. Sama-sama, hati-hati ya. Iya. Udah ini kita langsung ke tempatnya. Kita langsung ke rumah Maona aja. Maona ya, kamu tahu Saya tempatnya. tahu tempatnya mas. Kita langsung ke sana aja. Ayo Mbak Prin. Kita tanya sama orang, tim coba cari informasi tentang rumahnya Mak Onang. Akhirnya ketemu rumahnya Mak Onang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maona. Assalamualaikum. Non. Kemana aja, Non? Mama kangen, Non. Dia masih ingat, dia bahagia di situ. Dia kangen dipeluknya Yani di situ. Mereka berdua nangis di situ. Mak kangen Non. Non kemana aja Non? Ada ibu di sini. Ada ibu di dalam. Ada ibu. Ada ibu di dalam. Kamu sama siapa aja ini? Non. Aku sama Mas Mandala sama Mbak Feli yang bantuin aku mau cari ibu, Ma.
Ya udah, ayo ajak masuk semua ya. Ayo masuk di dalam kita ceritanya ya Non ya. Ada ibu di dalam, Ma. Ya udah, ayo kita cerita di dalam ya. Ayo di dalam ceritanya Non. Non ceritanya sedih banget Non. Ibu di mana, Ma? Tadinya ibu Nek di sini. Terus di mana sekarang, Ma? Ibu di mana? Tapi maaf banget ya Non. Maaf ya Non, Mak nggak bisa merawat ibu Non. Ibu di mana, Ma, sekarang? Ibu di mana? Mak nggak mau cerita sebetulnya sama Non, kasihan. Nggak enak nyeritainnya Non. Nggak apa-apa, Ma. Cerita aja, Ma. Ibu kemana, Ma? Coba, mau ceritain ibu di mana? Iya, Ibu kemana? ceritanya begini Non. Dan Siska itu ngusir ibu Non dari rumah. Iya Non. Mbak Siska ngusir ibu. Iya. Katanya Mbak Siska, ibu pergi sendiri, Ma. Enggak. Mbak Siska nggak ngusir ibu. Siska itu jahat sama suaminya, sama jahatnya Non. Jadi dengerin Non, jadi ibu Non tinggal di sini sama Mak. Maafin Mak ya Non, nggak bisa selamanya ngurusin ibu Non. Sudah baik sama Ma, Mak. cerita aja tentang ibu. Ibu kenapa? Mbak Siska gimana? Mbak Uli Iya. gimana? Iya. Ceritain semua. Iya Non, iya. Setelah di sini ibu Non tinggal sama Mak, terus Mak rawat di sini, terus Siskanya datang sama suaminya ke sini, disuruh pergi. Jadi Mak gak bisa merawat lagi Non. Mak diancam sama Siska. Terus ibu di mana sekarang, Ma? Mana cerita ibu di mana sekarang? Ceritain aja semuanya, Ma. Sebetulnya Mak gak enak cerita sama Nun. Gak tega Nun. Nggak apa-apa, Ma. Udah cerita aja sama kita. Udah lama nyari ibu, Ma. Aku pengen tahu ibu di mana sekarang. Pak Non itu di Pangkalan Jati di lampu merah ngemis Non. Kenapa, Ma? Kenapa, Ma, biarin aja ibu ngemis? Kenapa, Ma? Mak Kenapa ibu juga gak nggak tega. terus ini aja? Sering mantanin makanan ke sana Non. Tapi Mak kan diancam sama Siska. Jadi Mak tahu sebenarnya ini Mak. Iya, anaknya Mak yang dua. menyaksikan sendiri. Iya, anaknya yang dua itu jahat sekali sama ibunya. Aduh, kasihan ibu itu. Cuma ini doang. Kasihan mama ibunya. Jadi ibu itu diperlakukan seperti apa? Mak? Saya Enggak diperlakukan seperti ibu kandung sendiri, bukan? enggak Diperlakukan seperti apa? seperti pembantu. Parah banget. Lebih parah dari pembantu udah bikin ibunya sendiri. Mak juga gak tega. Itu dari dulu apa semenjak ditinggal sama Yani kerja? Oh, semenjak ditinggal Yani kerja. Yani kerja di luar kota. Disiksa. Kita dapat kabar katanya uang yang dikirim sama Mbak Yani ke ibunya itu nggak pernah nyampe. Iya, iya betul itu. Kata si Adi cerita sama Mak. Uangnya dipakai maksudnya? Dipakai sama Siska, nggak pernah tahu ibunya. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak pernah dikasihkan ke ibunya? Nggak pernah dikasihkan ke ibunya. Habis sama Siska itu. Wah. Ma, gimana keadaan ibunya sekarang, Ma? Gimana, Ma? Sehat-sehat aja, Ma? Iya, begitu Nun, namanya di pinggir jalan. Lagi
Mauna tahu, tapi sekarang Mauna tahu ibu di mana. Kasih tahu aku. Iya, Nun. Di pinggir jalan, gemis, Nun. Di mana ngemis ya Mauna, di mana? Di lampu merah Bakalan Jati, Nun. Kalimalang sana. Kenapa nggak dirawat di sini aja, Bu? Kenapa nggak tinggal di sini, Mak? Aduh, nggak boleh sama Siska. Emang dia sering mantau, dia tetap mantau ke sini. Iya, dia sering mantau. Mak malah dihancam. Mak, jadi Mak nggak berani dah. Terus tinggal sama siapa sekarang ibunya? Mak nggak tahu, Non. Sekarang Non cepat cari ibunya di lampu merah. Rawat yang benar ibu Non ya. Klien kita nangis, dia nggak percaya ibunya selama ini dia sayang, dia jaga, dia rawat. Selama ini dia hati-hati untuk menjaga ibunya, tapi ternyata ibunya sama kakak-kakaknya ditelantarkan ke jalanan. Marah di situ. Makasih banyak, Mak ya. Ya, kita coba cari sekarang, Mak ya. Biar nggak terlambat nanti, Mak. Terima kasih Mak, sehat-sehat Mak ya. Sabar ya, Non. Sabar ya. Mauna, makasih banyak ya Mauna. Terima kasih Iya, banyak. iya, hati-hati ya, Non. Waalaikumsalam. Buru-buru dia minta tolong sama tim. Ayo Mas, kita cari ke jalanan, Mas. Ayo Mas, kita cari ke jalanan. Kita nyari di situ, semua pengemis kita datangin, kita tanya kenal nggak sama Ibu Nina. Mereka bilang nggak ada yang kenal. Sampai malam hari kita melakukan pencarian dan akhirnya kita menemukan pengemis. Mas, lihat ibu-ibu nggak tadi kayak pengemis itu? Hah? Baru dari sini tadi tuh Bibi. Ibu-ibu pakai kayak daster-daster gitu. Oh bener barusan. Kamu kemana ini? Ke bawah ini? Oh iya, makasih Mas ya. Bu! Ah! Bu! Bu! Ibu nggak usah takut, Ibu nggak usah takut, Ibu tenang dulu Ibu. Ibu tenang Ibu, ya Ibu sabar Ibu, Ibu tenang dulu nggak usah takut Ibu. Ini enggak Ibu nggak usah takut Ibu. Ini dengan Ibu Nina. Ibu Nina. Yani di situ ngeliat ibunya langsung nangis, dia teriak, dia peluk ibunya walaupun ibunya compang-camping pakaiannya, walaupun ibunya bau bercampur dengan sampah, tapi dia nggak peduli, dia peluk ibunya, dia cium ibunya di situ. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan di situ. Kakakmu itu jahat sekali sama ibu Yani. Ibu diusir, ibu diperlakukan seperti pembantu ya. Ibu nggak kuat Yani, apa yang ada sama ibu semua udah habis ya. Dihabisi oleh mereka Yani. Selama ini aku juga ngirimin uang buat ibu. Ibu nggak pernah nerima, nah. Ibu nggak pernah nerima. Ibu nggak pernah terima, nah. Aku jangan pergi lagi, nah. Kenapa sih Mas Siska? Kenapa sih Mas kita begitu jahat sama kita, Bu? Apa salah kita? Maafin ibu. Selama ini ibu nggak pernah jujur sama kamu, nak. Siska itu bukan kakak kandung kamu. Ya, Siska dan Yulia itu bukan kakak kandung kamu.
jangan kandung ibu, nak. Bukan juga Yuria, bukan jadi wajar kalau mereka perlakukan ibu seperti ini. Hanya kamu anak ibu. Kamu janji ya, nak. Jangan balik ibu lagi. Kasih sayang para ibu itu tidak akan pernah putus walaupun dia disiksa, walaupun dia dimaki-maki, walaupun dia ditelantarkan di tempat jalanan sebagai pengemis, tapi dia tidak akan pernah menyalahkan anak-anaknya. Ya, karena itu semua saudara-saudaraku, jagalah silaturahmi antar keluarga, jagalah orang tua kita, sayangi orang tua kita, kasih kabar kepada orang tua kita kalau kita jauh dari mereka, minimal telepon ataupun SMS, kasih kabar. Karena dengan perhatian dan kasih sayang mereka ini sudah senang, mereka ini sudah bahagia. Ya, bagaimanapun juga namanya orang tua tetap sayang sampai anak-anaknya dewasa nanti. Dan begitu juga dengan kita sebagai anak-anaknya, kita harus rawat, kita harus jaga, kita harus berikan kasih sayang semaksimal mungkin kepada orang tua kita. Insya Allah mudah-mudahan episode ini memberi pelajaran kepada kita semuanya untuk selalu sayang kepada kedua orang tua kita.